Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 Kisah kesabaran dan kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, penutup para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak dan membimbing manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebaikan dan kemuliaan telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri pribadi Rasulullah SAW, sehingga akhlak beliau menjadi suri tauladan bagi umat manusia sampai akhir zaman. Berikut adalah kisah-kisah tentang kedermawanan dan kesabaran Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat menjadi ibroh dan itibar bagi kita semua. Kisah 1. Terus berinfak meskipun tidak memiliki apa-apa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW untuk meminta-minta, lalu beliau memberinya. Keesokan harinya, laki-laki itu datang lagi, Rasulullah juga memberinya. Keesokan harinya, datang lagi dan kembali meminta, Rasulullah pun memberinya. Keesokan harinya, ia datang kembali untuk meminta-minta, lalu Rasulullah bersabda, "Aku tidak mempunyai apa-apa saat ini. Tapi, ambillah yang kau mau dan jadikan sebagai utangku. Kalau aku mempunyai sesuatu kelak, aku yang akan membayarnya." Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah memberi di luar batas kemampuanmu." Rasulullah tidak menyukai perkataan Umar tadi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Ansar sambil berkata, "Ya Rasulullah, jangan takut, terus saja berinfak. Jangan khawatir dengan kemiskinan." Mendengar ucapan laki-laki tadi, Rasulullah tersenyum. Lalu beliau berkata kepada Umar, "Ucapan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku." Hadits riwayat Tirmizi. Kisah 2. Mantel pun akan diberikan Anda sedang tidak untuk menutupi aurat. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bercerita, ketika ia bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba orang-orang mencegat beliau dan meminta dengan setengah memaksa sampai-sampai beliau disudutkan ke sebuah pohon berduri. Tiba-tiba salah seorang dari mereka mengambil mantelnya. Rasulullah SAW berhenti sejenak dan berseru, "Berikanlah mantelku ini. Itu untuk menutup auratku. Seandainya aku mempunyai mantel banyak, lebih dari satu, tentu akan kubagikan pada kalian." Hadits riwayat Bukhari. Kisah 3. Tetap tersenyum meskipun sedang mendapat perlakuan kasar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari, aku dan para sahabat berjalan bersama-sama Rasulullah SAW. Ketika itu Baginda memakai selimut dari daerah Najran yang ujungnya agak kasar. Tiba-tiba Baginda bertemu dengan seorang Badui, Arab pedusunan. Tanpa disangka, lelaki Badui itu langsung menarik selimut Rasulullah SAW dengan kuat sehingga aku melihat kesan merah di bahu Baginda. Lelaki Badui itu dengan kasar berkata, "Suruh orangmu memberi harta Allah kepadaku yang engkau simpan sekarang juga." Kelakuan kasar dan sombong si Badui tersebut membuat para sahabat sangat marah dan ingin menghajarnya. Namun Rasulullah melayani sikap kasar lelaki Badui itu dengan senyuman dan berkata kepada kami dengan senyum manis pula, "Berilah lelaki ini makanan apa saja yang dia mau." Kami lantas memberi si Badui makanan yang dia pinta. Dan kami tidak jadi menghajar si Badui karena senyuman Rasulullah SAW. Hadits riwayat At-Tabrani nomor 7695. Kisah 4. Membalas perlakuan kasar dengan kedermawanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Apabila beliau berdiri, kami pun berdiri. Suatu hari, beliau berdiri, lalu kami pun berdiri. Ketika beliau sampai ke pertengahan masjid, tiba-tiba seorang laki-laki menarik mantel Rasulullah dengan keras. Padahal mantelnya itu terbuat dari bahan yang kasar. Saking kerasnya, leher Rasulullah pun tampak memerah. Laki-laki itu berkata, "Wahai Muhammad, isikan kedua untaku dengan apa saja, karena kau tidak pernah membawa harta, baik dengan hartamu sendiri maupun dari harta bapamu." Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, dan aku memohon ampun kepada Allah. Aku tidak akan memenuhi kedua untamu sehingga kau terlebih dahulu melepaskan tarikanmu dari leherku."
Laki-laki dusun itu kembali berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan melepaskannya sebelum kau memenuhi permintaanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengulang perkataannya tadi 3 kali. Namun laki-laki itu tetap tidak mau melepaskan tarikannya. Begitu mendengar jawaban laki-laki dusun tadi, kami para sahabat segera bermaksud menghampiri laki-laki tersebut. Namun Rasulullah segera berpaling kepada kami dan berkata, "Tolong semuanya, jangan mengubah posisi dan tempat laki-laki tersebut sampai aku memberikan izin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata kepada salah seorang sahabat saat itu, "Wahai Fulan, penuhi unta laki-laki tadi dengan gandum, dan untanya yang satu lagi dengan kurma." Setelah dipenuhi, Rasulullah bersabda, "Ayo bubarlah kalian." Hadits riwayat Abu Daud. Kisah 5. Memberi apapun barang yang diminta meskipun beliau sangat menyukai barang itu. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari datang seorang perempuan menghadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepotong syamlah yang ujungnya ditenun. Syamlah adalah baju lapang yang menutup seluruh badan. Perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, akulah yang menenun syamlah ini dan aku hendak menghadiahkan kepada engkau." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat menyukai syamlah tersebut. Tanpa banyak kalam, beliau langsung mengambil dan memakainya dengan sangat gembira dan berterima kasih kepada wanita itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul sangat membutuhkan dan menyukai syamlah tersebut. Tidak lama setelah wanita itu pergi, tiba-tiba datang seorang laki-laki meminta syamlah tersebut. Rasulullah pun memberikannya. Para sahabat yang lain lalu mengecam laki-laki tersebut. Mereka berkata, "Hai Fulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai syamlah tersebut. Mengapa kau memintanya? Kau kan tahu Rasulullah tidak pernah tidak memberi kalau diminta." Laki-laki itu menjawab, "Aku memintanya bukan untuk dipakai sebagai baju, melainkan untuk kain kafanku nanti kalau aku meninggal." Tidak lama kemudian, laki-laki itu meninggal dan syamlah tersebut menjadi kain kafannya. Hadits riwayat Bukhari. Kisah 6. Pucat karena masih menyimpan uang dan belum diinfakkan. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahku dengan muka pucat. Aku khawatir beliau sedang sakit. "Ya Rasulullah, mengapa wajahmu pucat begini?" tanyaku. Rasulullah menjawab, "Aku pucat begini bukan karena sakit, melainkan karena aku ingat uang 7 dinar yang kita dapat kemarin sampai sore ini masih berada di bawah kasur dan kita belum menginfakkannya." Hadits riwayat Al-Haytsami dan hadisnya sahih. Kisah 7. Pantang menyimpan uang tanpa disedekahkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu hari, ketika sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku bersedekah dengan uang 7 dinar yang disimpannya di rumah. Setelah menyuruhku bersedekah, beliau lalu pingsan. Ketika sudah siuman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, "Uang itu sudah kau sedekahkan?" "Belum, karena aku kemarin sangat sibuk," jawabku. Rasulullah bersabda, "Mengapa bisa begitu? Ambil uang itu." Begitu uang itu sudah di hadapannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Bagaimana menurutmu seandainya aku tiba-tiba meninggal, sementara aku mempunyai uang yang belum kusedekahkan? Uang ini tidak akan menyelamatkan Muhammad seandainya ia meninggal sekarang, sementara ia mempunyai uang yang belum disedekahkan." Hadits riwayat Ahmad. Semoga dari 7 kisah di atas, kita dapat mengambil hikmah serta ibrah, sehingga kita bisa menjalani hidup sesuai tuntunan serta suri tauladan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hikmah Kisah Channel berbagi kisah-kisah menakjubkan sehingga kita bisa mengambil hikmah dan itibar dari kisah-kisah tersebut. Silakan klik subscribe, like and share agar kita bisa berbagi kebaikan dan amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.